Yang pertama, silakan untuk menghadiri terkait dengan event networking atau juga workshop. Kenapa ini sangat penting dan paling pertama aku rekomendasikan ke kalian? Karena di sini adalah kesempatan kalian untuk bisa berkoneksi dan bersinergi dengan orang-orang baru dan memberikan insight-insight baru juga untuk dilakukan di bidang yang relevan dengan kalian. Yang kedua, silakan untuk kalian bisa mengikuti organisasi atau dengan komunitas sesuai dengan minat bakat kalian. Hi everyone, welcome back to my YouTube channel, Beauty Rahmawati. Seperti biasa, di sini akan kita bahas terkait dengan professionalism dan juga personal mindset di channel ini. Dan aku pengen tahu nih kabar kalian seperti apa. I hope actually you are doing well dan selalu successful. Seperti di konten-konten kita sebelumnya, kita akan membahas satu topik yang menarik dan aku harapkan ini sangat baik untuk kita bisa laksanakan, especially untuk kamu para pemula di dunia bisnis. Dalam kesempatan kali ini, aku akan membahas terkait topik yang berbeda. Aku nggak akan membahas terkait dengan dunia technical, aku juga tidak membahas terkait dengan dunia HRD praktisi, dan aku juga tidak membahas terkait dengan tips and trick dan lain-lain berkaitan dengan kamu untuk memasuki di dunia kerja. Tapi di sini aku bakal ngebahas satu topik yang jarang banget aku sharing juga, dan aku juga jarang banget melihat konten yang membahas terkait poin ini. Yaitu kita akan ngebahas terkait dengan satu topik, yakni bagaimana cara kita untuk bisa memanfaatkan jaringan profesional bagi para pemula, or we call it networking. But wait, sebelum kita bahas terkait dengan topik yang akan kita bahas kali ini, aku pengen banget kalian make sure apa sih perbedaan di video kali ini. Kita punya layout yang baru dan dengan venue yang baru juga. So I would like to say thank you very much untuk Warna Coworking Space yang memang bisa menyediakan kita untuk membuat video kali ini berjalan lancar dengan venue yang menarik dan juga cantik. Di Warna Coworking Space ada banyak banget nih fasilitas yang bisa kalian gunakan. Seperti yang pertama, mereka punya yang namanya lounge yang dimana kalian bisa manfaatkan untuk adanya event. Terus kemudian di sini juga ada yang namanya meeting rooms yang dimana kalian bisa untuk adjust sesuai dengan kapasitas dari event yang kalian punya. Dan yang terakhir dan tidak kalah penting, di Warna Coworking Space mereka punya fasilitas terkait dengan private office. Ini mana kalian bisa untuk menyewakan untuk grup teman kalian dan atau dari kalian sendiri. Kalian bisa bekerja dengan tenang, sepi, dan tidak ada gangguan supaya kalian tidak mudah untuk terdistract. Oke, once again, thank you Warna Coworking Space untuk venue yang diberikan. Oke, now we are back to the topic. Memanfaatkan jaringan profesional atau kita bisa sebut networking adalah hal yang paling penting kalian lakukan kalau kalian mau mengembangkan terkait dengan karir atau kalian lagi memulai bisnis kalian sendiri. Especially buat kalian bagi para pemula yang lagi mengawali bisnis atau juga karir. Karena tahu nggak kenapa? Aku punya pengalaman yang sangat amat bisa kalian gunakan di saat kalian merasa bahwa diri kalian sudah tinggi dan kalian menganggap kalian nggak butuh yang namanya bantuan orang lain. Which is, itu adalah pemikiran yang salah yang saat itu aku percaya bahwa itu adalah suatu hal yang benar aku lakukan. Karena siapa sih yang memang berkaitan dengan kerjaan kita, siapa sih yang tahu juga personal terkait dengan hasil kinerja kita dan atau professional result yang kita punya dalam dunia kerja kita, which is kita sendiri kan, bukan orang lain. Tapi setelah melalui semuanya, aku tuh malah berpikir bahwa pemikiran itu tuh salah. Karena kita itu adalah makhluk sosial yang pastinya akan membutuhkan bantuan dari orang lain. Dan apalagi dalam dunia organisasi profesional, kita itu nggak bisa untuk independen dan juga untuk bekerja sendiri dalam satu departemen. Pastinya kita akan berkesinambungan satu sama lain dan atau kita butuh bantuan dari eksternal dari perusahaan kita itu sendiri. That's we call it networking dan jaringan profesional di topik ini. Karena aku inget banget kayaknya itu di tahun 2000 berapa ya. Oh ya, kayaknya itu 2018 sampai di 2020 aku merasa bahwa aku tuh nggak butuh untuk bantuan terkait dengan komunitas, terus kemudian networking atau mungkin departemen-departemen lain dan atau eksternal bantuan dari perusahaan lain. Karena aku berpikir ya ini departemen aku, ini pekerjaan aku dan ini posisiku sekarang and I know something that I have to do.
Tapi di sisi lain pada saat itu aku tuh nggak berpikir kalau seni aku hidup di bubble aku sendiri. Yang dimana mungkin saja kalau seandainya aku bisa connect dengan orang lain, aku mendapatkan insight-insight baru dan refreshment in my mind terkait dengan beberapa hal. Apalagi aku kan bekerja di bidang HRD. Pastinya dong kita sebagai HRD tidak bisa melulu menggunakan cara-cara old school kita untuk men-treat karyawan kita. Apalagi dengan generation yang baru nih, yang baru muncul. Pastinya kita harus ada yang namanya penyegaran tersendiri atau peremajaan. Jadi hal itu sendiri sih yang membuat aku berpikir di detik ini bahwa komunitas itu sangat penting untuk kita miliki, dan juga sebagai orang yang memang sangat antusias dengan networking, itu adalah hal yang sangat aku sukai di beberapa bulan atau mungkin tahun terakhir ini. Nah, makanya aku itu membuat konten ini untuk bisa membantu kalian sebagai orang yang pemula untuk mencapai terkait dengan jaringan profesional atau networking ini secara efektif dan baik. Jadi, berikut beberapa cara yang bisa aku rekomendasikan buat kalian di konten ini. Yang pertama, silakan untuk menghadiri terkait dengan event networking atau juga workshop. Kenapa ini sangat penting dan paling pertama aku rekomendasikan ke kalian? Karena di sini adalah kesempatan kalian untuk bisa berkoneksi dan bersinergi dengan orang-orang baru dan memberikan insight-insight baru juga untuk dilakukan di bidang yang relevan dengan kalian. Yang kedua, silakan untuk kalian bisa mengikuti organisasi atau dengan komunitas sesuai dengan minat bakat kalian. Kenapa aku juga merekomendasikan ini menjadi poin yang paling penting kedua? Karena di sini kalian akan bertemu dengan orang-orang yang memiliki kesukaan, minat, dan bakat yang sesuai dengan komunitas-komunitas yang kalian pilih. Karena ada perbedaan di mana kalian mengikuti event dan juga organisasi komunitas. Karena dari kegiatan pun berbeda dan ada beberapa hal yang kalian akan jadikan patokan untuk bisa dilakukan di perusahaan kalian atau di bidang kalian yang lagi kalian geluti. Yang ketiga, jadilah proaktif. Kenapa aku rekomendasikan? Karena di tips-tips aku sebelumnya, aku merekomendasikan kalian untuk join akan suatu kegiatan, betul? Nah, kenapa aku rekomendasikan untuk kalian menjadi lebih aktif? Nah, paling terpenting untuk yang bisa kalian gunakan dengan sikap kalian dalam komunitas, dengan sikap kalian mengikuti acara, jangan pernah takut untuk yang namanya bertanya. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan yang kalian tanyakan kepada narasumber, kemudian speaker atau dan lain-lain, kalian bisa memiliki kegiatan yang dimana mencoba untuk melatih adrenalin kalian supaya lebih pede dan confident di depan orang, di depan halayak ramai, atau di depan publik. Setelah kalian melatih diri kalian untuk menanyakan sesuatu yang memang dianggap penting ya, bukan hanya menanyakan, tapi isinya kosong gitu. Tapi di sisi lain, hal-hal pertanyaan itu yang bisa mendevelop kalian, karakter kalian, sikap kalian dalam komunitas, dalam di kacamata event juga. Kalian punya nilai lebih yang bisa membuat orang-orang melihat kalian dengan adanya dari seeking attention quotes unquotes ini. Dan yang terakhir, aku punya tips terkait dengan menjaga sikap kalian dalam komunitas dan atau dalam menghadiri event itu sendiri. Perlu digarisbawahi bahwa menjaga sikap ini benar-benar menjaga sikap yang dimana kalian harus tahu diri kalian untuk bisa membantu, memfollow up, memperkenalkan diri dengan baik dan atau tidak mengabaikan tim komunitas kalian sendiri. Dalam menjaga sikap ini sangat penting buat kalian untuk dilakukan karena ini juga bisa menambah value kalian sebagai orang dalam partisipan di kegiatan ini. Karena kalian juga bisa dianggap sebagai orang yang bisa diandalkan dan juga orang yang memiliki integriti untuk bisa menjaga hubungan dengan baik kepada partisipan dan juga orang-orang dalam komunitas dalam jangka panjang ke depannya. Oke, itu dia nih semua beberapa cara yang sudah aku lakukan dan so far sih works banget ya buat aku, dan aku harapkan ini juga works juga buat kalian. Dan buat kalian yang bagi para pemula yang mau untuk menambah jaringan profesional kalian, semoga kalian juga bisa lakukan dan sesuai dengan harapan kalian semua ya. Oke, kita sudah ada di penghujung video yang dimana aku nggak capek nih untuk ngingetin kalian supaya kalian bisa nge-support untuk di channel ini dengan cara komen, like, share, dan subscribe di channel ini supaya kalian nggak ketinggalan video-video menarik diskusi bersama lainnya bareng aku, Kiki Retnawati, di channel ini. So, thank you so much guys. Bye! Bye-bye!